Pada buku ini menyatakan bahwa apakah di dalam kehidupan ini hanyalah mimpi? Hai guys, welcome back to Liran Channel. It's me, Citra Liran. Jadi pada video part 2 ini aku bakal lanjutin pembahasan mengenai buku Sejarah Dunia yang Disembunyikan karya Jonathan Black. Bagi kalian yang belum menonton video part 1 mengenai buku ini, kalian bisa klik di atas atau kalian bisa cek di description box. Sebelum aku mulai ke videonya, aku mau kasih tahu ke kalian kalau misalnya aku membahas hal-hal menarik saja di dalam buku ini menurut aku. Jadi nggak semuanya aku bahas ya. Oke, kita mulai aja pembahasan yang bakal aku lanjutin yaitu pada bab 1. Jadi pertama-tama aku bakal bahas dari segi judulnya dulu, yaitu Awal Mula, Tuhan Mengawasi Pantulannya, Kaca Pelihat Alam Semesta. Dari kata awal mula kita dapat menafsir bagaimana terbentuknya alam semesta yang pada saat itu belum ada waktu sama sekali, atau lebih tepatnya belum mengenal waktu. Lalu dari kata Tuhan mengawasi pantulannya, kaca pelihat alam semesta. Dari kata itu kita dapat mengartikan bahwa selama ini Tuhan berada di segala tempat dan kita diawasi. Tuhan mengawasi kita dan Tuhan berada di mana-mana. Ia mengawasi baik hal baik maupun hal buruk. Karena pada saat ini ada yang mengawasi kita. Bagaimana menurut kalian mengenai judul pada bab 1 ini? Pada bab ini menyatakan bahwa pada suatu masa tidak ada waktu sama sekali. Para saintis menyatakan bahwa waktu hanyalah sebuah ukuran dari posisi benda di alam semesta. Dalam Twitter, ADR_NNA memberikan salah satu cuplikan mengenai alam semesta, yang dimana menurut aku cuplikan ini sangat unik dan menarik, dan ada kaitannya mengenai buku ini. 1 tahun merupakan satu ukuran pergerakan bumi mengitari matahari. 1 hari adalah ulangan putaran bumi pada porosnya. Pada saat itu tidak ada materi, ruang, dan waktu. Sesuatu harus terjadi untuk membuat yang lainnya bermula. Dengan kata lain, sesuatu harus terjadi sebelum ada apa-apa. Nah, jadi maksudnya, jika kalian ingin sesuatu terjadi, kalian harus melakukan sesuatu sebelumnya agar kejadian tersebut terjadi. Nah, misalkan kalian ingin kejadian B terjadi. Oleh karena itu, kalian harus melakukan kejadian A agar kejadian B terjadi atau bermula. Pada buku ini memberikan salah satu contoh dari teori tersebut, yaitu aku mengulurkan tanganku untuk membelai pipinya. Hal ini seperti aliran listrik yang menggerakkan lengan saraf dan menyebabkan tanganku bergerak. Dari kata itu kita dapat menyimpulkan bahwa agar ia bisa memegang atau membelai pipinya, dia harus mengulurkan tangannya. Hal ini merupakan aliran listrik yang menggerakkan saraf lengan dan menyebabkan tangan bergerak. Oleh karena itu, mengulurkan tangan adalah kejadian A dan membelai pipinya adalah kejadian B. Agar kalian bisa mencapai kejadian B, kalian harus mengulurkan tangan. Dan contoh lainnya dari teori ini, aku dapat menemukan dari hasil riset aku. Jadi, kalau misalnya ada para ahli yang menceritakan awal mula atau bagaimana terciptanya alam semesta, kita dapat mengetahui bagaimana sih sesuatu terjadi sebelum ada apa-apa. Oke, mohon maaf kalau misalnya kalian nggak ngerti. Jadi maksudnya itu kan sesuatu harus terjadi untuk membuat yang lainnya bermula. Agar yang lainnya itu bermula, jadi harus ada sesuatu yang terjadi. Entah itu mungkin dari alam atau dari kita sendiri. Jadi aku juga kurang paham.
Pada subbab ini membahas mengenai sejarah lahirnya alam semesta atau terbentuknya alam semesta dan transisi misterius dari nirmateri ke materi. Jadi mereka membayangkan sebuah dorongan keluar dari dimensi berbeda dan mereka mempercayai hal tersebut sebagai pikiran Tuhan. Jadi menurut aku bahwa ini tuh sama seperti bagaimana cara kita memasuki dimensi lain melalui portal. Pada tahun 1972, J. Michael Kosterlitz dan David J. Toeles mengidentifikasikan hal-hal baru dari transisi fase dalam sistem dua dimensi, yang dimana cacat topologi atau topological defect memainkan peran penting. Teori mereka digunakan untuk jenis magnet tertentu, yang dimana memiliki lapisan tipis superkonduktor dan lapisan tipis superfluida. Pada subbab ini membahas bagaimana pikiran Tuhan seperti pikiran kita. Karena pikiran kita dibuat seperti pikirannya, yaitu jika Tuhan membuat kita dengan citranya. Jadi, pada buku ini mengajak kita untuk merentangkan imajinasi untuk melihat dunia dan sejarah sejauh mungkin dari titik yang pernah kita pelajari. Contohnya seperti kartun animasi Alice yang semuanya berimajinasi serba terbalik. Nah, sekarang aku bakal jelasin pada subbab ini sejarah apa sih yang terjadi. Dalam bab ini menyatakan bahwa Tuhan mencerminkan dirinya sendiri. Jadi terdapat kaca pelihat yang diajarkan atau dipelajari oleh sekelompok rahasia, yang dimana kaca pelihat itu disebut sebagai gambar kabalistis. Para ilmuwan menyatakan kepada kita bahwa tidak ada gunanya kita menangis ke surga dengan segala pernyataan perasaan yang terdalam dan paling berduka, karena kalian tidak akan menemukan pantulan jawaban di sana. Dari pernyataan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa beberapa para ahli tidak percaya akan adanya surga. Dari ungkapan tersebut, manusia diciptakan untuk tumbuh dewasa dan mandiri untuk bisa mencapai tahap ketidakpeduliannya. Nah, para ahli juga menyatakan bahwa adanya misteri dan keajaiban pada alam semesta, yaitu pada setiap pribadi kita terdapat atau berisi jutaan atom. Jadi, ungkapan para ahli menyatakan bahwa atom-atom yang membentuk tubuh kita terbuat dari hidrogen pada bintang yang meledak sebelum terbentuknya tata surya. Di samping itu, pada subbab ini juga menyatakan pentingnya materi pada pikiran manusia. Mereka memiliki hubungan yang sangat erat. Dalam pengalaman Schrödinger, seekor kucing yang duduk di dalam kardus dengan materi radioaktif yang kemungkinan 50% dapat membunuh kucing tersebut dengan cara dipandang saja. Jadi kalau misalnya kalian tahu film Stranger Things pada season 1, terdapat cuplikan perempuan yang diperintahkan untuk membunuh kucing tersebut dengan cara dipandang atau dilihat saja. Setelah itu kita bisa tahu apakah kucing itu hidup atau malah terbunuh. Hal ini ada kaitannya dengan ilmu psikomatis, yang mana ilmu psikomatis ini adalah psikomatis terdiri dari dua kata, yaitu psike dan soma. Psike artinya pikiran dan soma artinya tubuh. Dan hal ini sangat berhubungan, jadi suatu materi dapat bergerak hanya dengan dipandang saja. Ini memang cukup rumit ya.
dalam Chronicle Volume 1 mengatakan bahwa waktu dalam kehidupan dapat diubah. Ia menulis pribadinya bahwa ia mampu melihat ke dalam hati-hati benda. Jadi, dengan cara hanya benar-benar dilihat atau dipandang saja, logam tersebut dapat meleleh. Jadi, hal ini juga merupakan salah satu kearifan kuno yang kuat dan patut dilestarikan oleh perkumpulan-perkumpulan rahasia. Terdapat teori dalam subbab ini, yaitu kejadian-kejadian seperti politik, ekonomi, bencana alam itu dapat dilihat dengan istilah lain yang berpola lebih ke spiritual, yang dimana jadi kita bisa melihat ekonomi politik di negara lain hanya dengan ini saja. Begitu pula dengan bencana alam. Nah, jadi menurut pendeta-pendeta di kuil hingga perkumpulan-perkumpulan rahasia dari Pythagoras hingga Rudolf Steiner, yaitu orang Australia, yang menyatakan bahwa hal ini semacam proto-materi, yaitu energi yang semakin memadat kemudian menjadi sangat halus sehingga lebih halus daripada gas. Eminasi ini menjadi gas dan kemudian cair dan akhirnya padat. Kevin Warwick, yaitu adalah profesor cybernetics di Reading University, merupakan salah satu pencipta kecerdasan tiruan terkemuka yang bekerja di dalam persaingan yang ramah bersama dengan teman seangkatnya, yaitu MIT Amerika Serikat. Mereka telah membuat robot yang mampu berinteraksi dengan lingkungan, berinteraksi dengan manusia, dan dapat memamerkan kecerdasan pada robot tersebut, yaitu contohnya seperti robot Sophia. Pada subbab ini membahas ukiran alkimia dari Mutus Liber yang diterbitkan tanpa nama pada tahun 1677. Menurut aku, ukiran alkimia ini digunakan untuk menemukan bagaimana cara alam bekerja, sehingga kemudian dapat dimanfaatkan untuk tujuan tertentu. Untuk mencapai hal tersebut, para alkemis percaya bahwa memurnikan jiwa, raga, dan pikiran amatlah perlu untuk mendapatkan pemahaman yang sempurna. Nah, jadi pada ukiran alkimia tersebut membahas pengendapan embun pagi yang merupakan simbol pemikiran kosmis yang menjadi materi alam. Jadi pada gambar ini terlihat bahwa praaksara sedang mengumpulkan embun. Dengan kata lain, embun itu merupakan kekuatan spiritual. Lambang itu menunai keuntungan atas kebangkitan pelaksanaan spiritual yang dilakukan saat tidur. Jadi, Kabala menjelaskan bagaimana setetes embun yang jatuh di atas kepala kasar sang kuno yang membawa kehidupan baru. Pada buku ini menyatakan bahwa apakah di dalam kehidupan ini hanyalah mimpi? Kepala berita ini muncul di Sunday Times pada Februari 2005. Kisah ini menceritakan Sir Martin Rees, yaitu seorang astronomis yang berasal dari Inggris, berkata bahwa lebih dari beberapa dekade komputer telah berkembang dari hanya mampu menciptakan pola-pola sederhana hingga menjadi komputer yang menciptakan hal-hal yang sangat detail dan lebih rumit dari dunia sekarang ini, di mana hal ini disebut bahwa kita hidup di dalam simulasi komputer. Ini sangat mirip dengan film The Matrix pada tahun 1999. Tapi dari hal ini jangan langsung kalian menyimpulkan hal-hal aneh-aneh atau percaya, karena ini masih berupa pernyataan atau opini dari para ahli. Pada subbab ini membahas mengenai keseimbangan.
Keseimbangan yang dimaksud adalah antara pikiran dan kita. Jadi, jika keadaan yang paling mendasar dari keadaan manusia tidak ditandai dengan kumpulan keseimbangan yang sangat halus, tidak akan mungkin untuk kita berpikir bebas atau bebas dalam perbuatan. Maksudnya, keseimbangan adalah sebuah rasa seperti memiliki emosi yang sehat yang tidak terlalu kuat. Selanjutnya, pada subbab ini juga membahas bahwa ilmu kepengetahuan modern berusaha untuk memaksa sebuah pandangan sempit dari kesadaran kita. Ia berusaha meyakinkan kita tentang ketidaknyataan sebuah elemen-elemen, bahkan elemen yang tetap dan tidak dapat dijelaskan. Elemen yang dimaksud adalah bagian dasar yang mendasari sesuatu. Jadi menurut aku, elemen-elemen yang tidak dapat dijelaskan secara ilmiah yaitu seperti degungan Taos, mati suri, terus jejak kaki Bigfoot, dan lainnya, hal-hal yang tidak dijelaskan. Pada subbab ini juga membahas mengenai teori senar atau dawai, yang dimana disebut dalam bahasa Inggris string theory, yang mana cabang fisika teoretis yang sedang berkembang yang menggabungkan mekanika kuantum dan relativitas umum menjadi sebuah kuantum gravitasi, yang mana dawai-dawai dari teori dawai adalah garis berdimensi satu yang bergetar, tetapi mereka tidak lagi dianggap penting untuk teori, yang kini dapat juga dirumuskan dengan titik-titik atau permukaan. Oh ya, jadi pembahasan lainnya dari buku ini tuh membahas mengenai definisi dari makna dan tujuan yang kalian bisa baca dari page 34 sampai 36. Oke, jadi pada akhir bab 1 pada buku ini mencantumkan gambar penyihir atau perempuan muda dengan topi berhias bulu, yang artinya tergantung pada kecenderungan Anda. Jadi menurut aku, suatu permasalahan jangan dilihat dari satu sisi saja. Jadi kita harus melihat dua sisi, karena manusia memiliki karakter yang lain atau memiliki kepribadian yang lain. Dan ini tergantung pada kecenderungan Anda, bagaimana Anda menyikapi orang lain. Oke guys, sampai sini aja pembahasan mengenai bab 1 dari buku ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan. So, thank you for watching and see you to the next video. Bye!